الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء شفيعنا ومولانا محمد وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan jamaah Masjid As-Sajadah, yang alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita laksanakan hari ini dan seterusnya selalu dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjadikan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, sehingga dengan izin dan maunahnya kita masih mampu meringankan langkah, ikhlaskan hati kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Sekali lagi mudah-mudahan atas nikmat yang Allah berikan ini Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan sering salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan alam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang sampai detik ini masih istiqamah berpegang teguh pada sunnah-sunnah beliau, nanti di yaumil qiyamah semoga mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita dibuat pusing oleh informasi-informasi yang tidak jelas. Kita memperhatikan banyak di luar sana antara golongan satu dengan yang lain saling mencaci, saling menghina, bahkan mereka tidak menyadari bahwa keluarga mereka sendiri pun dicaci maki karena berbeda pilihan. Namun ada pesan Rasulullah SAW jadi muhasabah untuk kita semua. Ketika Rasulullah SAW berpesan pada sahabatnya, yaitu Abdurrahman Mu'az bin Jabal, sebelum beliau berangkat menjadi gubernur Yaman pada saat itu kalau tidak salah. Ada 3 pesan yang Rasulullah SAW sampaikan pada sahabatnya. Apa pesannya? Yang pertama, Rasulullah SAW berpesan para sahabatnya ini agar memenuhi kewajibannya terhadap Allah. Yang kedua, memenuhi kewajiban terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, memenuhi kewajiban terhadap sesama makhluk, sesama manusia dan seluruh alam ini. Hadis ini sebagian para ahli hadis mengatakan hasan sahih, namun sangat baik kita amalkan. Ada dalam kitab Tirmizi. Bunyi kalimatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, wahai sahabatku, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Takutlah kamu kepada Tuhanmu dimanapun kamu berada. Ketika kamu berbuat salah, berbuat dosa, menghina, mencaci maki orang, tetanggamu bahkan di depanmu tidak mendengar, tapi yakinlah Allah selalu bersama kamu dan selalu memperhatikan kamu. Makanya takutlah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa pesan ini yang pertama adalah takwa? Kalau takwa inilah salah satu amal kesolehan manusia yang paling tinggi derajatnya di antara amal-amal yang lain. Di antara sekian banyak amal kesolehan manusia, yang paling tinggi derajatnya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi wa ila akhiril ayah. Bukan satu kebaikan itu kamu menghadapkan wajahmu
ke arah timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, akan tetapi kamu beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada para malaikat, beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang bertakwa. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memberikan ciri orang-orang yang bertakwa ini. Siapa sesungguhnya orang yang bertakwa ini? Apakah sembarangan orang itu dia takwa karena dia bagus pakaiannya, seperti pakaiannya ulama dan lain sebagainya? Kita lihat cirinya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan seterusnya dijelaskan siapa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama, alladzina yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu dia senantiasa mendirikan salat. Jadi kalau kita lihat dia, kalau istiqomah salatnya, insyaallah dia bertakwa. Yang kedua, alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Dia senantiasa mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena di dalam kalimat yang lain bahwa sesungguhnya kenapa salat dan zakat itu selalu berdampingan. Ini sebagai hablumnallah wa hablum minan nas. Alladzina yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maaf. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang ghaib. Yang ghaib dimaksud di sini apa? Apakah jin dan syaitan? Yang dimaksud ghaib di sini bermakna Allah, surga dan neraka, bukan jin dan syaitan. Karena jin itu bukan sesuatu yang ghaib. Sesuatu yang ghaib itu tidak pernah kita lihat dari sekarang sampai nanti. Tapi jin itu kan terkadang bisa kita lihat dengan kemampuan-kemampuan kita. Ada kan orang yang bisa lihat kuntilanak, bisa lihat genderuwo dan lain sebagainya, berarti itu bukan ghaib. Ghaib yang dimaksud dalam tafsir di sini adalah Allah, surga dan neraka. Kita harus bisa bedakan. Jangan mentang-mentang beriman pada yang ghaib, jin dan syaitan pun kita imani. Gak boleh. Jadi di dalam Al-Quran itu yang dimaksud dengan ghaib adalah Allah, surga dan neraka. Yang kedua, mendirikan solat. Solat ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, ketika kita punya masalah, punya beban hidup, maka berkomunikasilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada dirimu. Kalau di sini bukan salat dulu baru sabar. Sabar itu salah satu usaha kita. Salat itu adalah tawakal kita kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah, maka berusaha aja dulu baru bertawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya pasrah kepada Allah. Ketika kita mendirikan salat berpasrah kepada Allah, Allahu Akbar. Kita angkat kedua tangan kita, bentuk pasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasrahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Segala beban yang kita alami, yang kita jalankan dalam hidup, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasakan diri bersandar pada orang lain. Kalau kita bersandar pada orang kaya jatuh miskin, kita pun ikut-ikutan miskin. Kita bersandar pada tembok yang kuat, yang kokoh, pada saatnya dia rubuh, kita pun ikut rubuh. Pada ada sesuatu sandaran yang tidak mungkin rubuh sampai hari kiamat, yaitu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa. Yang ketiga, mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa apa yang mereka miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, kapan saja Allah bisa mengambil kembali. Jadi kalau ada orang-orang kaya, dia sulit mengulurkan tangannya pada orang yang membutuhkan, itu bukan orang-orang bertakwa. Orang kaya kalau dia rajin infak, sedekah, bantu yang lain, itu orang kaya yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat siapa sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kita.
Karena ada di antara kita ini, karena berbeda golongan dengan kita, menuduh yang lain itu salah, yang lain itu ini dan itu. Tak perlu kita menuduh orang lain, bisa nggak kita menuduh diri kita sendiri? Sering saya sampaikan, ketika kita menunjuk orang lain, kira-kira 4 jari kita ini kemana? Apakah ikut menunjuk orang lain juga? Ketika jari telunjuk kita menunjuk orang lain, 4 jari kita kembali pada diri kita sendiri. Artinya muhasabah dirilah, tak perlu kita menunjuk orang lain. Apalagi menghina dan caci maki orang lain. La yaskhar min qaumin. Jangan saling mencaci satu sama lain, jangan saling menghina satu sama lain. Nanti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara dua manusia yang saling mengkafirkan, saling membidah-bidahkan, maka dipastikan salah satu di antaranya ada yang termasuk golongan itu. Yang paling mudah kita ini menghina orang lain, yang paling susah menghina diri sendiri. Kita lihat tanah yang kita injak sehari-hari. Ketika kita datang di masjid rumah Allah untuk beribadah, tersenyum tanah itu. Bersyukur dia karena dia ada di situ, diinjak oleh hamba Allah yang beriman kepadanya. Tapi ketika diinjak oleh orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanah itu minta izin sama Allah 3 kali sehari untuk melaknat manusia itu. Kenapa semua alam ini murka terhadap manusia? Karena kita tidak bisa menjaganya dengan baik, tidak lagi amanah terhadapnya. Sehingga wajar kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bertubi-tubi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yakinlah takwa juga itu adalah sebaik-baik bekal kita. Sebaik-baik bekal kita. Nanti kita mau menghadap Allah juga. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah senantiasa melarang kita jangan berjumpa denganku dalam keadaan tidak beriman. Kalau kita dengar setiap Jumat, khatib selalu menyampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersungguh-sungguh menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum bi'i ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana Allah akan mencabut nyawa kita. Maka sedia payung sebelum hujan. Ya. Saya tidak jelaskan semuanya, ciri orang-orang bertakwa 3 aja dulu. Karena waktu terbatas, bapak-bapak juga ada pekerjaan lain. Lalu kewajiban yang kedua, wa atbi'is sayyi'al hasanah tamhuha. Melakukan kebaikan, keburukan kita iringi dengan kebaikan, dalam arti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat di sini bukan berarti tomat, udah bertobat maksiat lagi, tobat bermaksiat lagi, artinya bertobat secara totalitas. Tobat itu menyesali perbuatan kita, tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah kita perbuat, dan senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menghadap Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Karena Allah sedang menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ciptakan surga. Surga itu tergantung bagaimana amal kita. Kenikmatan nanti kita dapatkan di sana tergantung bagaimana perbuatan kita di dunia ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang beriman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semasa Allah masih memberikan kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena kita berada, posisi kita di umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita bayangkan ketika kita berada posisi di umat-umat terdahulu? Umat-umat terdahulu ketika mereka berdosa langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh
kaum Nabi Lut, kaum nabi-nabi yang lain yang diluluhlantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Nah, kita diberikan kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum semuanya akan terjadi dalam diri kita. Mohon ampun kepada Allah, minimal kita beristighfar setiap hari 70 kali. Rasulullah itu dalam hadisnya minimal kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali sehari. Kalau bisa lebih banyak. Ada dosa kecil yang kita tidak anggap itu